baik, amin. Yang sedang jemaat dengan kita bangkit berdiri, kita tetap mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau menikmati betapa kebaikan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Silakan Tuhan berikan sorak-sorai bagi anak Tuhan. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita naikkan pujian ini.
dan janji-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kami senantiasa ada dalam pemeliharaan dan kemenangan dari Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapak, ketika kami membaca mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Roh-Mu berperan menolong membantu kami untuk memahami segala sesuatu sehingga hidup kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Kita yang percaya sama berkata amin. Shalom, silakan duduk. Thank you Lord. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah kuat dan jadi berkat di masa sukar. Kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita buka semua sudah sama-sama. Kita baca 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan bukan saja pada masa saat ini dan juga yang lalu, tentu juga yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika masa sukar itu menghampiri kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, secara nasional, seluruh dunia, firman ini tetap ya dan amin. Selalu ada solusi dan jalan keluar dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 13 itu adalah sebuah pengalaman pribadi yang harus dia saksikan. Bagaimana Rasul Paulus mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidup dan Tuhan memberikan solusi sehingga dia tetap teguh mengikuti Tuhan dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki sampai di garis hidupnya. Sebagai orang Kristen, kita harus memahami bagaimana agar kita siap untuk menghadapi dan menjalani masa sukar ini dengan tetap teguh atau kuat, tanpa tergoyahkan dan bisa menjadi berkat. Bukan hanya untuk orang di sekitar kita, tetapi sebesar apa yang Tuhan rencanakan sejak awalnya dalam hidup kita. Namun demikian, ada 2 hal yang pasti terjadi ketika masa sukar. Yang pertama, orang akan berfokus kepada dirinya sendiri untuk menghadapi masalah itu. Yang kedua, orang tersebut berfokus kepada Tuhan, tetap berfokus kepada Tuhan dan menghadapi masa sukar, apapun risiko yang sedang dihadapi. Jika sekilas kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, coba kita buka ya, ingat ya kalau buka Alkitab, dikatakan di sini ayat 2a ya dari 2 Timotius 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, itu di titik kita berhenti di situ. Ayat-ayat yang lain itu menjelaskan bagaimana orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang ketika menghadapi masa yang sukar. Kalau kita melihat kepada kondisi COVID yang ada saat ini, ya, melanda kita katakanlah Indonesia dalam kehidupan kita, wilayah kita, terjadi dampak bidang ekonomi itu pasti. Ya, perusahaan-perusahaan banyak yang close tutup, sekolah-sekolah banyak juga yang tutup, gitu ya. Ibadah-ibadah juga
banyak yang tutup. Kita di Indonesia tidak sampai lockdown, hanya PSBB. Namun itu pun sudah berdampak besar. Negara kita pun mengalami kondisi yang sukar dalam ekonomi. Memikirkan usaha-usaha kecil yang tutup, restoran-restoran yang tutup, ya, mall yang tutup, hotel yang tutup, banyak sekali yang memang mengalami kondisi yang terpuruk oleh karena masalah COVID ini atau masalah yang sukar ini. Akibatnya seseorang bisa akhirnya egois. Artinya gini, pertama sekali saya harus menolong diri saya sendiri dulu menghadapi masa sukar ini. Sehingga akhirnya dia gak peduli sama orang lain. Dia closing, dia tutup dirinya, dia mencintai dirinya. Artinya apa saja yang ada di dalam hidupnya itu dia fokuskan untuk memenuhi dirinya sendiri. Jadi untuk orang lain, tertutup. Enggak sedikit yang memberikan nasihat. Udahlah, nggak usah pikirin orang lain itu makan atau tidak, nggak dapat pekerjaannya, kita juga lagi susah kok, betul nggak? Gitu. Begini ya, lebih bagus ya kita tahan lah, gitu. Nanti kalau udah lewat masanya ya baru nanti kita berikan perhatian. Maaf kata, bisa saja nggak ada masa sukar pun sudah mencintai diri sendiri, gitu loh ya. Nah, apalagi terus menjadi hamba uang dari step yang kecil, sedikit-sedikit uang. Apa saja uang, dan uang itu pun susah keluar, susah juga menggunakannya. Bukan menabung sebenarnya, tetapi ya sudah dikendalikan oleh uang. Apa sedikit ya ada uang keluar, ya. Wah kesana, waduh nanti ada pengeluaran lagi, nggak usah deh. Ini kan lagi masa COVID. Dalam sisi boleh aja benar seperti itu, tetapi yang melatar belakangnya apa? Mencintai diri sendiri. Tidak mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Adapun yang simpan, wah ini aja gak cukup kok, ya. Jangan-jangan nanti COVID ini berjalan terus atau apa, uang saya. Terus dalam satu sisi lain, orang yang tadinya mungkin murah hati jadi susah, gitu, nggak mau lagi memberi. Dia close juga, ya. Wah udah, kayaknya berhenti dulu deh memberikan perhatian kepada orang lain, kita kan nggak tahu, gitu. Makanya orang mengatakan ketika Anda bercukupan dan berkelimpahan dan situasinya tenang, Anda bisa memberi, tetapi ketika ada itu masa yang sukar, dia berhenti. Yang biasanya datang untuk meminta pertolongan pun, akhirnya, ya maaf, ya saya juga lagi susah kok. Yang tadinya pendapatan misalnya 1.000, sekarang udah nggak sampai 1.000, cuma 500. Jadi memang bukan Anda saja, saya juga. Jadi mohon maaf ya, gitu ya. Sering juga seperti itu. Nah kondisi yang sukar ini bisa membuat kasih itu menjadi tawar dan menjadi dingin. Berapa banyak orang yang egois mencintai dirinya sendiri, akhirnya nggak cukup juga. Gitu. Dia sudah coba bertahan, tapi kondisinya akhirnya membuat dia, wah saya juga nggak bisa. Yang tadinya dia penuh perhatian, terus nggak mau berikan perhatian, lalu kondisi berjalan, nggak berapa lama, sebulan atau 2 bulan, akhirnya dia pun harus mengulurkan tangan untuk meminta bantuan. Alangkah baiknya ketika dia masih berkekurangan pun dia masih bisa memberi. Seperti jemaat di mati dunia yang dicatat oleh Rasul Paulus, diberikan kesaksian di dalam 2 Korintus Selatan. Jemaat di mati dunia itu sekalipun susah hidupnya dan lain-lain, tapi siap untuk memberi. Bukan memberi itu dipaksa dengan rela, gitu ya. Jadi tetap jemaat mati dunia itu tidak egois. Kalau seandainya orang Kristen melakukan protek besar-besaran terhadap dirinya atau gereja, maka pelayanan kasih terhadap orang lain pun tertutup. Padahal di masa sukar seperti ini, saudara dan saya harus tetap teguh. Amin. Karena kita sebagai orang Kristen, saya nggak berbicara dalam konteks orang Kristen. Nah, saya berikan satu ilustrasi contoh. Kalau Bapak Ibu membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-7, lihat ayat yang ke-16. Bagaimana bangsa Israel pada saat itu di Mesir, di Gosen mengalami kondisi yang sangat sukar. Mereka mengalami perbudakan dan lain-lain. Tetapi ingat, dalam kondisi yang sukar pun janji Tuhan itu tidak habis. Amin. Tuhan membawa mereka untuk keluar dari masa sukar perbudakan di Mesir. Ada tujuannya. Ini untuk mendorong saudara supaya kuat dan tetap jadi berkat, ya. Nah,
Musa diutus Tuhan berhadapan kepada Firaun. Sampaikan, kata Tuhan begini, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Itu dialog yang harus sampaikan Musa kepada Firaun. Artinya, ketika bangsa Israel pun keluar dari Mesir, ketika saudara sudah terima Yesus dan dia menjadi juru selamat dan penebus saudara, akan ada masa sukar dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Anda. Amin. Harus mengizinkan Tuhan atau agar saudara dan saya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu penting. Orang Kristen kalau tidak mengalami Tuhan, kita bisa goyah. Mengalami secara pribadi, secara komunitas, kelompok, mengalami Tuhan. Hai, katakan ini Musa kepada Firaun supaya mereka beribadah. Lepaskan mereka supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika di masa sukar ini saya ingatkan kepada saudara, kita seakan-akan beribadah di padang gurun. Artinya bukan di tanah yang subur, yang dimana semuanya ada. Di padang gurun, itu kata Tuhan. Akan ada masalah yang kita hadapi. Nah, ketika kita berhadapan dengan janji Tuhan beribadah di masa sukar atau di padang gurun ini, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Amin. Ketika di Mesir, Tuhan ingin menyatakan kepada Firaun, biar engkau tahu atau biar dunia ini tahu aku adalah Allah Israel. Izinkan Tuhan juga di dalam kehidupan kesukaran kita apapun bentuknya, sakit, penyakit, ekonomi, oleh karena dampak COVID, izinkan agar engkau melihat Tuhan. Agar engkau tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang benar-benar saudara alami secara pribadi. Kalau tidak nanti kita sudah mementingkan diri sendiri dan nggak peduli tentang hal itu. Nah, ini yang saya katakan menjadi repot jika saudara tidak mengalaminya. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara tahu pula 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebelum Paskah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika sudah keluar dari Mesir, Firaun berubah. Tidak bisa berhenti begitu saja. Kita harus menyelesaikan. Akhirnya Bapak Ibu, pengalaman yang sangat sulit terjadi. Keluh kesah, sungut-sungut, itu sering terjadi di masa sukar. Jadi di masa COVID-19 ini, kita berharap para sahabat Tuhan memahami psikologis jemaat yang ada sekarang, dimanapun gereja, untuk memotivasi, melihat realistis, melakukan satu tindakan-tindakan yang menjadi contoh. Karena gereja sekarang menjadi contoh untuk bagaimana mengantisipasi dan memberikan solusi kasih di masa-masa yang sukar ini. Jemaat terlindungi, terpelihara, terawat, bukan hanya live streaming, ada kunjungan, ada bicara, baik itu video call barangkali, SMS dan lain-lain, kami peduli, kami care, apakah ada masalah dan jadi jangan malah justru karena gereja tidak tatap muka di rumah saja, justru kerohanian jadi error, jemaat seakan-akan tidak terurus dan begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pada saat itu memang tidak mudah. Setelah melewati laut, mereka ada di namanya kota yaitu Dimara. Dimara ini sudah keluar dari Mesir, sudah Paskah, artinya sudah terima Yesus lah kalau gambar sekarang. Mereka menghadapi suatu kehidupan real. Dimara pada saat itu mereka haus. Amin. Haus, manusia itu selalu haus untuk memenuhi. Bicara air sini, bicara
orang Kristen. Setelah dia terima Yesus, hidup berusaha berkenan kepada Tuhan, dia mengalami sesuatu realita hidup yang tidak sesuai. Kepahitan dalam hidup yang nggak sanggup untuk ditelan, kayaknya nggak berdarah. Dalam kondisi seperti ini bangsa Israel goyah. Di dalam Keluaran 9:15 dikatakan di sini ayat 23, sampailah mereka di Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kita sedih, Tuhan, bagaimana saya melewati masalah ini? Masalah ekonomi, anak sekolah barangkali, sakit penyakit, masalah apa saja. Makanya kadang-kadang tanpa kita sadari kita menjadi lemah di masa sukar. Lalu Tuhan memberikan jalan keluar, air pun menjadi manis bisa diminum. Nah, Tuhan berpesan. Begitu juga di masa dan Meriba ada persoalan-persoalan. Nah, ketika setelah dalam perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih, bangsa Israel benar-benar terpuruk. Walaupun pemeliharaan Tuhan ada. Nah, ini repotnya kadang. Di masa sekarang pun sering gambaran seperti itu. Kita sudah menjadi orang Kristen, berterima Yesus. Kadang-kadang kita juga berkeluh kesah, kerohanian kita tidak kuat, rapuh sekali kita. Padahal tetap aja ketika saudara rapuh, ya, kita goyah, pemeliharaan Tuhan ada. Bangsa Israel selama 40 tahun itu ada mana yang dari surga turun. Ada burung yang dikasih Tuhan kasih untuk mereka untuk makan daging. Minuman dirubah semua. Akhirnya pertolongan Tuhan selalu ada di setiap kesukaran yang mereka alami. Amin. Saya katakan di sini, apapun bentuk kesukaran yang sedang saudara alami, apakah dalam kondisi COVID ini, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Jika mengurangi keluhan-keluhan. Akhirnya Musa membuat surat untuk dipesankan kepada bangsa Israel sesuai janji Tuhan, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 6, saudara bisa buka kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, dan ini juga diulangi oleh Yesus untuk diingatkan di dalam Markus 12 ayat 29, tapi saya ingat dulu di ayat yang di Ulangan ayat pasal 6, ya. Ulangan pasal 6 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, karena udah dibilang ingat, dengar nih orang Israel, Tuhan Allah kita itu Allah Tuhan itu Esa. Esa itu berkuasa, mampu, sanggup untuk memberikan pertolongan dan segala sesuatu. Oleh sebab itu ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu tentang hal ini, lakukan. Bapak Ibu, ketika perintah ini disampaikan oleh Musa, karena melihat bangsa Israel begitu lemah, bahkan yang masuk itu dari generasi pertama hanya Yosua, ya, Kaleb dan Harun. Yang lainnya semuanya mati di padang belantara atau di padang gurun. Untuk memenuhi perjanjian itu hanya 3 orang yang dari generasi lama. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini membuat Tuhan mengingatkan kembali, sehingga ada suatu kebiasaan dari bangsa Israel. Saudara lihat di sini ayat yang ke-8 dan Ulangan 6 dikatakan itu, dan mulai 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya di rumahmu ketika engkau duduk, ketika engkau di jalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, artinya di setiap saat. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda di tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, harus engkau menuliskan pada tiangmu. Jika engkau melakukan hal ini, pemeliharaan Tuhan ada pada engkau. Amin. Dia akan membawa kepada janji-janjinya akan dipenuhi. Artinya, jangan lemah lagi mencari kuat, karena di masa sukar itu ada jalan keluar, tapi engkau harus mendengarkan Tuhanmu. Amin. Mengimani firman-Mu. Ya, firman Tuhan. Itu sebabnya ini menjadi sebuah nyanyian yang rutin sampai saat ini, ya, di Israel, ya, dinyanyikan pagi dan malam, ya, untuk mengingatkan. Ya, kalau dengan bahasa Ibrani sederhananya saja, ya, bagaimana aslinya mereka lebih paham, ya, atau komunitas tertentu, ya, yang tahu. Kira-kira segini. Sema itu dengarkan. Ya, arti mendengar itu bukan hanya mendengar dengan telinga. Mendengar itu
perhatikan, lakukan, gitu ya. Sema Israel, Adonai Elohim. Sema Israel, Adonai Echad. Sema. Nah, selalu begitu. Jadi dengar Israel, ya. Tuhan itu Elohim, Tuhan itu Esa. Dengar. Lalu setelah itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau Tuhan Yesus mengulang ini, mengingat kembali ini kepada bangsa umat pilihan Tuhan, pada orang Kristen, Markus 12, ditambah lagi, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lord God, Lord people, mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama. Jika engkau kuat bersama Tuhan, maka engkau pasti menjadi berkat. Mengasihi sesama itu artinya engkau menjadi berkat bagi mereka. Berkat itu bukan hanya engkau memberikan masalah materi, tapi juga engkau memberikan kepada mereka kata-kata penghiburan dan semangat. Amin. Kata-kata yang membangun, yang memberikan spirit dan motivasi, bukan yang menghancurkan atau iri hati. Jangan sampai ada suami mungkin ditinggalkan istrinya, begitu juga sebaliknya istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, mengatakan percuma dan yang lain, sudah setiap saya keluarkan begini dan sebagainya. Atau anak yang mengatakan merasa kecewa terhadap orang tua karena orang tua tidak seperti yang diharapkannya. Kalau seandainya orang tuanya jauh lebih baik seperti si A, kaya, barangkali punya pejabatan, punya rumah dan yang lain, dia tak akan hidup seperti ini, sehingga dia menyesali memiliki orang tua seperti itu dan yang lain. Itu adalah hal yang tidak patut. Karena seorang anak tidak pernah bisa memilih siapa orang tuanya, dan orang tua tidak bisa memilih siapa anaknya. Itu memang pemberian Tuhan. Amin. Saya nggak bisa memilih orang tua saya harus orang lain kecuali orang tua saya sekarang. Saya tidak bisa memilih anak saya, ya anak kandung saya maksudnya, ya harus si A bukan si B, ya anak kandung saya dialah, itu 3 orang. Ya, kalau anak asuh, anak yang lain itu boleh-boleh saja. Kita bisa memilih sesuai Tuhan kasih bagaimana. Tetapi kalau anak kandung, orang tua kandung nggak bisa dipilih. Pilih istri bisa, pilih suami bisa, ya, gitu. Tetapi pilih orang tua, pilih anak itu nggak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara terima kasih, menjadi berkat. Selalu diingatkan. Jadi dari Ulangan 6 ayat 4-5. Sema Israel, dengarlah hai anak-anak pilihan Allah. Amin. Saudara dan saudara Israel secara rohani, kita sebelum kita berbicara kepada orang lain, sebelum kita mengingatkan orang lain, lebih banyaklah mengingatkan diri sendiri. Amin. Kita ingatkan diri sendiri. Dengarlah, ya, dengarlah hai anak Tuhan, hai dokter Sitorus, dengarlah Tuhanmu. Dia Tuhan yang Esa, dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Hanya 2 yang perlu kau lakukan, kasihi dia dan kasihi sesamamu. Amin. Sehingga kau tidak bisa egois mementingkan diri sendiri karena kau peduli ke orang lain. Engkau tidak bisa menjadi hamba mamon mengutamakan keuangan daripada mengutamakan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, kepada mamon dan Tuhan sekaligus. Jika engkau mengabdi, maka salah satu engkau pasti akan mengkhianati Tuhan. Itu kita bangun. Jadi di masa sukar supaya kita kuat dan menjadi berkat, sering-seringlah mengingat diri kita sendiri. Amin. Mengingatkan diri kita sendiri untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jika kita nggak bisa menyanyikan dengan bangsa Israel, ya bahasa sendiri saja, ya. Tetapi saya selalu sambil jalan pun, kalau pergi selalu pagi bangun saya menyanyikan pakai bahasa Ibrani supaya mengingatkan saya. Kadang saya harus memakai tali di bahu saya karena saya diberikan oleh seorang hamba Tuhan 2 bagi saya dari Israel. Saya mengenahkannya lalu menyanyikan itu. Sema Israel, Sema Israel, Adonai Elohim. Sema Israel, Adonai Echad. Sema, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu.
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bicara kepada diri sendiri sebelum bicara kepada orang lain. Amin. Maka engkau akan menjadi kuat. Engkau introspeksi diri sendiri di masa sukar. Karena jika engkau tidak melakukan hal itu, karena mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang, kau akan peduli kepada agama, tidak menghormati orang kaum, tidak peduli tentang peraturan-peraturan itu yang akan saudara baca. Ya, di dalam 2 Timotius 3 tadi. Kalau kita lihat di 2 Timotius 3 itu, begitulah yang dikatakan. Gitu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ya seperti saya katakan, ya, bahwa hidup ini merupakan kesempatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk mengasihi Tuhan dengan baik dan benar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Hidup ini terbatas, Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Yang Tuhan mau agar saudara dan saya harus menghargai setiap waktu. Walaupun di profile WA saya sudah membuat garis akhir dari 2 tahun yang lalu. Tapi maaf, sampai saat ini pun saya belum dipanggil Tuhan untuk pulang. Saya mengira waktu itu itulah tugas saya terakhir. Ternyata sampai saat ini pun saya masih berdiri di mimbar ini. Tapi jika ini pun terakhir saya berdiri di tempat ini, lalu dengan cara sesuatu Tuhan dengan penuh kasih menjemput saya kembali pulang, saya pun sudah siap. Kalau ditanya kenapa? Karena selalu dalam hidup ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi saya untuk melakukan yang terbaik. Gak bisa lagi sempat main-main. Gak sempat lagi untuk meresponi kata-kata orang begini begitu sehingga kita susah. Pusat perhatian kita adalah Tuhan. Dia yang membuat hati kita bersuka dan tidak mengizinkan seseorang pun untuk menghilangkan sukacita kita. Amin. Kebahagiaan kita harus jaga. Hanya Tuhan. Bagiku hanya Tuhan. Manusia sebaik apa, sedekat apa dengan kita, bisa saja hilang, bisa saja tidak stabil. Tetapi jika kita sudah berfokus kepada Tuhan, segala sesuatu itu menjadi indah. Amin. Sudah kasih. Kita akan menjadi kuat. Apapun yang ada dalam diri kita, kita ubah itu menjadi sebuah latihan bagi kita untuk maju. Dan musik ini selalu menemani saya sehari-hari, baik pagi ketika malam. Selalu saya berbuat begitu. Hidup ini adalah kesempatan. Thank you. Saya undang pemain musik untuk ke depan supaya kita nyanyikan pujian ini dan kita terus membenahi, memperbaiki diri kita sebaik-baiknya. Amin. Jadilah kuat ketika di masa sukar. Amin. Jadilah berkat bagi orang lain ketika masa sukar, sekalipun saudara sendiri juga sedang mengalami kesukaran itu. Bahkan Tuhan bilang, ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain yang engkau butuhkan. Itu dalam Yesaya 58. Ketika engkau mendengar orang lain meminta sesuatu yang justru itu engkau juga inginkan, dan engkau memberikan kepada mereka, maka aku akan memberikannya kepadamu. Sebagai penutup, sambil kita nanti menyanyikan pujian ini, mari kita buka Yesaya 91. Mazmur 91, kita lihat baik-baik. Mazmur 91. Ya. Jika di dalam masa sukar hidup ini, dalam perjalanan hidup kita berbicara, dengarkanlah Tuhanmu, kasihilah dia, kasihilah sesamamu. Ya, kita baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oke? 3, 2, 1. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Amin. Jadinya ini menjadi diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menguatkan diri kita dan tetap jadi berkat. Amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Orang pakai waktumu. Sejenak di masa-masa sukar yang telah kita jalani. Mari kita introspeksi diri, kita evaluasi kembali. Jika ada kelemahan, kekurangan, sungguh-sungguh merasa tidak berdaya dan seakan Tuhan tidak menjawab dan kau belum melihat. Mari closing itu semua, tutup. Agar kau tidak jatuh ke sisi mencintai diri sendiri dan menjadi hamba Allah. Sehingga kau tidak bisa fokus mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Buang ibu geser. Tuhan berkata dan firman dan sudah membuktikannya. Ketika masa sukar bangsa Israel di Mesir, Tuhan memberikan pertolongan dan menyatakan dirinya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan tanah perjanjian, Tuhan memberikan pemeliharaan kepada mereka, manna dari surga. Minuman, apapun mereka butuhkan, semuanya dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun lamanya. Walaupun bangsa Israel mengeluh dan lain, akhirnya generasi yang keluar dari Mesir hanya Yosua, Kaleb dan Harun, dan generasi baru yang memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara kasih, bukti kisah nyata itu harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa di masa sukar Tuhan tetap ada. Amin. Dan Dia siap membantu. Kuatkan imanmu, fokus kepada Tuhan. Katakan kepada diri sendiri, Sema, dengarkan. Sema Israel, Sema. Adonai Elohim, Adonai Echad.
Tuhan kita itu Tuhan yang hidup dan berkuasa atau mampu. Tidak ada yang tidak bisa diperbuatnya. Sebagai anak-anak Bapa yang dikasihi, dia tentu melakukan segala sesuatu karena dia adalah Bapa yang hidup. Dia bukan Bapa manusiawi, dia Bapa yang menciptakan saudara dan saya. Sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus, dia menyerahkan hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala kebaikannya kepadamu? Karena dia berkata, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Bapa tahu bahwa kau membutuhkannya. Sebagai bayi Roh Kudus, Roh Kudus akan menolong dan memimpinmu sehingga kau bisa keluar dari masa sukar, bertumbuh menjadi kuat dan menjadi besar. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu tanpa ada menambah dan mengurang satu lepas pun. Bapa, hamba-Mu minta apa yang agendakan dalam kerajaan surga bagi anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang gagal. Dan semua anak-Mu yang hadir menikmati berjumpa dengan Tuhan. Dan Engkau bawa di dalam kemuliaan-Mu. Makin dekat, makin mengasihi Tuhan. Biji-biji mata-Mu yang terkasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada bangsa dan negara ini. Bangsa di mana kami Engkau letakkan sebagai anak bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa ini, bagi Presiden Republik Indonesia Jokowi dan seluruh jajarannya sampai ke daerah pelosok. Bahkan di wilayah Kelurahan Harapan Jaya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan, Tuhan luputkan dari COVID-19. Damai sejahtera dan hujan pertobatan turun bagi Indonesia. Engkau pulihkan perekonomian kami, kehidupan kerohanian kami berbangsa, dalam persekutuan, dalam segala hal kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Anak-anak Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Bapa, Dia senantiasa memberkati setiap anak-anak. Oleh sebab itu sebelum engkau pulang, angkatlah hatimu kepadanya dan kedua belah tanganmu kepadanya. Dengan iman dan percaya engkau pasti diberkati. Maka engkau pasti diberkati. Oleh sebab itu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam masa depanmu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dalam segala sesuatu yang sudah dijanjikannya dalam hidupmu. Sampai Yesus Kristus telah datang. Di mana Dia berada, di situ juga engkau berada. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa sebentar saat itu. Thank you Lord. Dan petugas Satgas Covid gereja bisa mengatur agar cuma keluar satu